Salam sejahtera bagi anak didik kami semua. Materi kali ini akan membahas atletik nomor jalan cepat. Bapak berharap anak didik kami dapat menyaksikan video ini dengan baik. Selamat menyaksikan. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Baik, cukup. Ini yang harus kalian pahami, yaitu dari tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, memiliki keterampilan gerak spesifik atletik melalui aktivitas jalan cepat. Kemudian juga yang kedua, memiliki pengetahuan tentang gerak spesifik aktivitas jalan cepat, memahami karakter aktivitas gerak yang digunakan, mengenal konsep ruang dan waktu. Kemudian aktivitas gerak yang sesuai dan dapat memberi pengalaman belajar, kesempatan untuk menggunakan dan beradaptasi dengan gerak motorik, menggunakannya pada situasi permainan yang berubah-ubah. Keempat, memiliki sikap seperti sportivitas, kerjasama, tanggung jawab, dan disiplin, dapat memahami budaya orang lain. Yang pertama yaitu untuk di pengertian dan asal-usul atletik. Nah, ini atletik itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu athlon atau athlum, artinya pertandingan, perlombaan, pergulatan atau perjuangan. Orang yang melakukannya dinamakannya atleta atau atlet. Nah, kita dapat menjumpai pada kata pentathlon. Pentathlon ini yang terdiri dari kata penda yang berarti 5 atau panca athlon berarti lomba. Nah, arti selengkapnya adalah panca lomba atau perlombaan yang terdiri dari 5 nomor. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan atletik adalah salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan atau diperlombakan yang meliputi nomor jalan, lari, lompat, dan lempar. Istilah atletik dalam bahasa Inggris dan atletik dalam bahasa Jerman mempunyai pengertian yang luas meliputi berbagai cabang olahraga yang bersifat perlombaan atau pertandingan, termasuk renang, bola basket, tenis, sepak bola, senam, dan lain-lain. Bangsa Yunani yang pertama kali menyelenggarakan perlombaan atletik. Hal ini dapat dibaca dari karya penjangga Yunani purba bernama Homerus. Atletik itu sendiri berasal dari bahasa Yunani atlos, artinya lomba. Pada waktu itu, cabang olahraga atletik dikenal dengan pentathlon atau pancalomba dan decathlon atau dasalomba. Pada buku Odysseus, karya Homerus menerangkan bahwa petualangan Odysseus mengunjungi kepulauan di sebelah selatan Yunani. Oleh kepala suku diadakan upacara penyambutan. Dalam upacara tersebut diadakan perlombaan yang terdiri dari lari, lompat, lempar cakram, tinju, dan gulat. Pada tahun 776 sebelum Masehi, Yunani mengadakan Olimpiade. Pada nomor lari atau maraton, nomor ini merupakan kegiatan berlari yang telah dimulai sejak tahun 490 sebelum Masehi. Kegiatan ini berawal dari sebuah kota kecil yang bernama Marathon, 40 km dari Athena. Jarak sepanjang itulah yang dilombakan dalam Olimpiade 1889 di Athena. Baru pada tahun 1908, jarak maraton dibakukan menjadi jaraknya 42,195 km. Sejak itu, cabang olahraga maraton selalu menjadi puncak sekaligus penutup seluruh rangkaian olahraga. Olimpiade modern dilaksanakan atas prakarsa seorang Prancis, Baron Pierre Louherben, pada tahun 1896, bertempat di Athena, Yunani. Dalam Olimpiade tersebut, nomor atletik merupakan tambang medali yang diperebutkan. Namun, Organisasi Olahraga Atletik Internasional baru terbentuk pada tanggal 17 Juli 1912 pada Olimpiade ke-5 di Stockholm, Swedia dengan nama International Amateur Athletic Federation, yang disingkat IAAF. Sejak saat itu, atletik mengalami perkembangan yang sangat pesat. Pada tanggal 3 September 1950, di Indonesia berdiri PASI atau Persatuan Atletik Seluruh Indonesia. Baik, berikutnya yaitu ini bentuk lapangan dan perlengkapan lari. Nah, biasanya ini ada kita untuk startnya kita lihat di sini, yaitu start 400, 800, dan 10.000.
Nah, ini di tempat startnya. Kemudian ini line, garis-garis ini ada namanya line untuk lintasan berlari. Pengertian jalan cepat. Jalan cepat adalah bergerak ke depan tanpa hubungan terputus dengan tanah. Setiap melangkah, kaki depan harus menyentuh tanah sebelum kaki belakang meninggalkan tanah. Saat melangkah, satu kaki harus berada di tanah. Maka, kaki tersebut harus lurus dan lutut tidak bengkok dan tumpuan kaki dalam keadaan posisi tegak lurus. Dalam jalan cepat, nomor-nomor yang diperlombakan adalah putra 10 km dan 20 km. Untuk putri 5 km dan 10 km. Teknik jalan cepat. Yang pertama, start. Startnya menggunakan start berdiri, karena start dalam jalan cepat tidak mempunyai pengaruh yang berarti, maka tidak perlu ada teknik khusus yang perlu dipelajari atau dilatih. Sikap start yang lazim digunakan pada saat aba-aba bersedia, peserta menempatkan kaki kiri di belakang garis start, sedangkan kaki kanan di samping belakang kaki kiri, dengan badan agak condong ke depan dan kedua lengan rileks. Pada aba-abaya atau bunyi tembakan pistol, segera melangkahkan kaki kanan ke depan, disusul kaki kiri dan terus berjalan. Perbedaan antara jalan cepat dan lari. Secara teknis, jalan dan lari tidak ada perbedaan yang berarti. Baik jalan maupun lari adalah gerakan memindahkan badan ke muka dengan langkah-langkah kaki. Perbedaan jalan cepat dan lari adalah sebagai berikut. Jalan cepat, pada gerakan jalan cepat selalu ada kaki yang berhubungan atau kontak dengan tanah. Artinya, setiap saat salah satu kaki selalu terjadi kontak atau menginjak tanah. Nah, sedangkan lari, pada gerakan lari, ada saat-saat melayang pada waktu melangkah. Artinya, pada saat tertentu kedua kaki lepas atau tidak menyentuh atau menginjak tanah. Nah, langkah-langkahnya pembelajaran kemudian langkah dimulai dengan gerakan mengangkat paha kaki ayun ke depan lutut. Terlihat tungkai bawah bergantung lemas karena ayunan paha ke depan. Tungkai bawah ikut terayun ke depan, menyebabkan lutut menjadi lurus. Kemudian, menapak pada tumit terlebih dahulu menyentuh tanah. Bersama dengan mengangkat tumit, selanjutnya ujung kaki tumpu lepas dari tanah. Ganti dengan kaki ayun, begitu seterusnya selalu ada kaki yang menumpu. Jadi, tidak ada saat melayang. Nah, sikap badan ini condong ke depan mulai dari kepala, punggung dan atau dada, pinggang sampai tungkai bawah sedikit condong ke depan. Keempat, ayunan lengan. Siku ditekuk kurang lebih 90 derajat. Ayunan lengan kiri ke depan bersama dengan mengangkat paha dan kaki kanan. Sehingga koordinasinya adalah lengan kiri bersamaan dengan kaki kanan dan lengan kanan bersamaan dengan kaki kiri. 5. Finish. Tidak ada teknik khusus gerakan masuk finish dalam jalan cepat. Biasanya, jalan terus sampai melewati garis finish. Baru dikendorkan kecepatannya setelah melewati kira-kira 3-5 meter. Untuk memperoleh langkah-langkah yang benar, maka perpindahan badan dan kaki satu ke kaki yang lain harus menapak jelas. Ini kelihatan pada gerak panggul. Gerakan ini perlu dilatih agar terbiasa melakukan teknik jalan cepat yang benar. Jadi, sikap dan gerakan jalan cepat adalah badan dalam posisi tegak, pandangan lurus ke depan, siku ditekuk, tangan dikepalkan dengan rileks. Baik, ini contoh gerakan jalan cepat, ya. Jadi jalan salah satu kaki menapak pada landasan atau tanah. Nah, ini kita lihat ketika lagi dalam perlombaan. Jadi yang perlu kalian perhatikan yaitu gerakan siku, gerakan tangan, nah tangan di kepal, kemudian juga perkenaan pertama kali
kaki mengenai landasan, yaitu di tumitnya. Karakteristik jalan cepat. Secara umum, karakteristik gerak dasar jalan cepat tidak terlalu berbeda dengan karakteristik gerak dasar jalan biasa, hanya pada beberapa gerakan tertentu gerakan dasar jalan cepat lebih kompleks. Adapun karakteristik gerak jalan cepat adalah angkat paha kaki ayun ke depan lutut, tungkai bawah bergantung rileks sambil mengayunkan paha ke depan, tungkai bawah ikut terayun ke depan sehingga lutut menjadi lurus. Saat mendaratkan kaki ke tanah, terlebih dahulu harus tumit kaki. Bersamaan dengan mengangkat tumit, ujung kaki tumpu lepas dari tanah berganti dengan kaki ayun. Posisi badan saat melangkah dengan posisi kepala, punggung, dada, pinggang, hingga tungkai bawah sedikit condong ke depan. Siku dilipat 90 derajat, ayunan lengan kiri ke depan, bersamaan dengan mengangkat paha dan kaki kanan. Koordinasi gerakan dilakukan antara lengan kiri bersamaan dengan kaki kanan dan lengan kanan bersamaan dengan kaki-kaki kiri jalan di tempat. Bersamaan dengan kaki-kaki kiri jalan cepat. Peraturan jalan cepat. Adapun pokok peraturan jalan cepat adalah pada waktu melangkah, salah satu kaki harus tetap kontak dengan tanah. Nah, ini ada namanya diskualifikasi atau larangan melanjutkan perlombaan. Sebab yang disebabkan oleh yang pertama gagal atau tidak memenuhi definisi jalan cepat pada waktu perlombaan. Nah, mungkin dia terlihat oleh wasit dia seperti lari atau banyak hal yang membuat dia diskualifikasi. Kemudian juga melakukan pelanggaran pada saat perlombaan berlangsung. Nah, pada saat lomba jalan cepat yang dilaksanakan di trek atau lintasan, peserta terkena diskualifikasi harus meninggalkan lintasannya. Nah, jika perlombaan jalan cepatnya itu dilaksanakan di jalan raya, peserta yang kena diskualifikasi harus mencopot nomor di dadanya dan segera keluar meninggalkan perlombaan. Baik, ini kita variasi gerakan spesifiknya jalan cepat, yaitu yang pertama kita belajarnya tentang berjalan biasa atau alami pada garis lurus. Nah, ini teknik pembelajarannya yaitu kita berdiri dengan cara berjalan mengikuti garis lurus. Kemudian berikutnya kita mulai berjalan biasa mengikuti garis yang menikung. Lalu teknik berjalan cepat pada garis lurus dengan melangkah agak lebih panjang. Pelajaran jalan cepat berkelanjutan. Nah, ini bisa kita langsung praktikkan gerakan jalan cepat mengikuti garis dengan bolak-balik di lapangan. Demikian video pembelajaran kita. Bapak harap anak didik kami dapat memahaminya dengan baik. Akhir kata, Bapak ucapkan terima kasih.